Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenian Sabrina dan teman Saya Denis Teati, absen 9. Kami dari Prodi D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi kelas 1C. Di sini kami akan melakukan pembahasan tentang latihan soal pada bab 1 Ilmu Ukur Tanah. Selamat menyaksikan. Kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 1, yaitu konversilah sudut 150,500 grade dan sudut 350,500 grade ke satuan derajat, menit, dan juga detik. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus tahu 1 grade itu berapa derajat sih. Nah, 1 grade itu 0,9 derajat. Kemudian kita kalikan 150,500 kali 0,9, ditemukan hasil 135,45 derajat. Lalu, kita akan pisahkan 0,45 kita kalikan 60 agar menjadi satuan menit. Sehingga bisa kita temukan hasilnya yaitu 27. Nah, berarti kita tahu hasilnya adalah 135 derajat 27 menit. Kemudian, kita akan tambahkan menggunakan NIM yaitu 33, sehingga ditemukan hasil 168 derajat 27 menit. Nah, untuk poin yang kedua, kita akan rubah seperti cara yang sama, yaitu 350,500 kita jadikan derajat dulu, kita kalikan dengan 0,9. Ditemukan hasil 315,45. Kemudian kita akan pindahkan 0,45 ke satuan menit dengan cara kita kalikan ke 60. Nah, ditemukan hasil 27, sehingga kita bisa tahu hasilnya adalah 315 derajat 27 menit. Kemudian tidak lupa kita tambahkan dengan NIM 33, sehingga ditemukan 348 derajat 27 menit. Kemudian kita lanjut soal nomor 2, yaitu konversilah sudut 210 derajat 15 menit 15 detik dan sudut 110 derajat 50 menit 15 detik ke satuan grade. Nah, ini kita akan tambahkan terlebih dahulu dengan NIM 023, sehingga ditemukan 233 15 menit 15 detik. Lalu kita akan ubah yang 15 menit dan juga 15 detik ke dalam satuan derajat, yaitu yang 15 menit itu kita kalikan 60 karena 1 menit itu 60 detik dan kita tambahkan 15. Nah, ini kok bisa 3600 karena 1 jam itu 3600 detik. Sehingga yang 233 turun dan juga ini kita jumlahkan menemukan hasil 915. Itu kita bagi 3600 sehingga ditemukan hasil 0,2542. Nah, dari sini kita bisa tahu hasilnya yaitu 233,2542 derajat. Kemudian ini adalah satuan derajat, yang diminta adalah menjadi grade. Nah, untuk menjadi grade kita kalikan hasil tadi dengan 1,111111 grade. Nah, bisa kita ketahui hasilnya adalah 259,1713074 grade. Nah, kita mau lanjut ke yang poin kedua. Poin kedua ini caranya sama ya, seperti digunakan pada poin pertama. Kita akan tambahkan terlebih dahulu dengan NIM, yaitu menjadi maksud saya awalnya itu 110 derajat 50 menit 15 detik itu berubah menjadi 133 derajat 50 menit 15 detik. Nah, kita akan rubah yang 50 menit dan juga 15 detik ke dalam derajat dengan kita kalikan 50 kali 60 dibagi 3600. Ini ditambah 15 juga ya. Itu ditemukan setelah awal ini kita jumlahkan, ditemukan hasil 0,8375. Kemudian bisa kita ketahui hasilnya adalah 133,8375 derajat. Ini masih derajat, kita akan rubah ke grade, yaitu dengan kita kalikan dengan 1,111111. Nah, ditemukan hasil 148,708,3185 grade. Nah, kita mau lanjut ke soal nomor 3, yaitu konversilah sudut 210 derajat 15 detik 15 menit ke satuan radian. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah menambahkannya dengan NIM dengan jumlah 33. Itu bisa kita temukan hasilnya adalah 243 derajat 15 menit 15 detik. Kemudian kita akan rubah 15 menit 15 detik ini ke derajat, yaitu dengan cara kita kalikan 15 menit tadi dikali 60. 60 dari mana sih? 60 itu adalah karena setiap menitnya ada 60 detik. Ditambah 15 detik, kita bagi setiap jamnya ada 3600 detik.
sehingga kita temukan hasilnya 0,2542. Nah, kita bisa tahu hasilnya nanti menjadi 243,2542 derajat. Kemudian kita mau pindahkan atau konversikan ke satuan radian, yaitu nanti kita kalikan dengan 0,017453 radian. Nah, ditemukan hasil 4,24551555 radian. Kemudian yang B kita akan konversikan sudut 350,500 derajat ke satuan radian. Itu sebelumnya kita harus tahu 1 grade itu berapa radian sih? Nah, 1 grade itu adalah 0,015708 radian. Kemudian bisa kita kalikan sehingga ditemukan hasil 5,505654 radian. Lanjut nomor 4, yaitu konversilah nilai 0,555 radian ke satuan sentisimal dan satuan seksadesimal. Nah, ini kita mau konversikan ke satuan sentisimal. Caranya gimana? Caranya kita bisa kalikan dengan 400 per 2 pi. Kok bisa 400? Iya, karena satuan sentisimal itu punya 400 bagian. Atau kita juga bisa kalikan dengan 63,661977724 grade. Itu sama saja ya. Nah, itu setelah kita kalikan ditemukan hasil 35,332397 grade. Lanjut, kita mau rubah ke satuan seksadesimal. Gimana caranya? Kita akan pindahkan atau konversikan menjadi derajat terlebih dahulu. Nah, itu gimana sih caranya? Itu ada caranya itu 360 per 2 pi. Karena satuan heksadesimal itu 360 bagian. Atau kita juga bisa kalikan dengan 57,295779. Nah, ditemukan hasil 31,799153575 derajat. Kemudian, ini masih dalam satuan derajat, belum menit dan juga detik. Nah, itu kita mau rubah yang derajat tadi ke menit dan juga detik juga. Yang 31 derajat sudah menjadi jam ya, jadi tidak usah kita apa-apakan. Lalu yang di belakang koma, yaitu 0,799153575, kita kalikan 60, karena 1 jam ada 60 menit. Nah, ditemukan hasil 47,94941. Sehingga kita bisa tahu hasilnya adalah 31 derajat 47 menit. Kemudian masih ada angka di belakang koma. Angka di belakang koma ini yang dimaksudkan adalah detik. Sehingga kita bisa kalikan dengan 60, ditemukan hasil 56,96646 detik. Nah, kita akan bulatkan sehingga ditemukan hasil 31 derajat 47 menit 57 detik. Baik, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 5. Gambarlah sudut mendatar 210 derajat 15 menit 15 detik di titik P dan 110 derajat 45 menit 55 detik di titik A. Jadi untuk dapat menggambar sudut mendatar tersebut, kita harus mengkonversikan ke dalam satuan grade seperti nomor 2 tadi yang sudah dijelaskan teman saya. Oke, kita hitung dulu titik P. Kali ini kita tambahkan 023. Jadi 210 ditambah 23, 233 derajat. Lalu kita menggunakan cara nomor 2 tadi, kita ubah ke satuan grade. 233 derajat ditambah 15 kali 60 ditambah 15 dibagi 3600. Hasilnya yang kita peroleh yaitu 233,2542 derajat. Lalu kemudian kita cari titik A, sama seperti titik B, kita tambahkan 023. Jadi 110 derajat ditambah 23, 133 derajat ditambah 45 kali 60 tambah 15 dibagi 3600 sama dengan ini hasil yang kita peroleh 133,765 derajat. Lalu kemudian untuk menggambarkan sudut mendatar, kita gambar terlebih dahulu garis vertikal.
Setelah itu kita ukur tiap sudut. Jadi kita ukur sudut dari titik P dan sudut dari titik A, yaitu 233 derajat dan 133 derajat tadi. Kita akan memperoleh gambar dari sudut mendatar titik-titik tersebut. Lalu kemudian nomor 6, gambarlah sudut jurusan atau azimut di titik A ke arah P 78 derajat 22 menit 15 detik dan ke arah Q 250 derajat 43 menit 10 detik. Pertanyaannya, berapa sudut mendatar PAQ? Sama seperti tadi, kita konversi terlebih dahulu ke satuan grade. Untuk titik A ke arah P, kita punya 78 derajat 22 menit 15 detik, kita tambahkan 0,23, jadi hasilnya 78 tambah 23 101 derajat. Karena dia 22 menit, jadi kita tambah 22 dikali 60, dan di soal 15 detik, jadi tambah 15 bagi 3600. Nah, kita hitung hasilnya 101,37 derajat. Lalu kemudian kita hitung dari titik A ke arah Q. Soal ditulis 250 derajat 43 menit 10 detik, sama seperti yang tadi kita tambah 0,23. Jadi 250 ditambah 23, 273 derajat. Menitnya yaitu 43, jadi ditambah 43 dikali 60. Untuk detiknya 10, jadi kita tambah 10 dibagi 3600. Lalu kita hitung hasilnya yaitu 273,719 derajat. Lalu kita gambar sudut mendatar seperti yang nomor 5 tadi. Kita gambar sudut mendatar terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan 101 derajat dan 273 derajat. Jadi kita ukur, lalu kita garis. Setelah itu dapat kita lihat azimut P, yaitu sudut 101 derajat, azimut Q, yaitu sudut 273 derajat, dan untuk sudut mendatar PAQ kita dapatkan 172 derajat. Dari 273 derajat kurangi 101 derajat. Saya lanjutkan ke pembahasan nomor 7. Jika dengan menggunakan skala 1:1000, gambarkan posisi titik A yang berkoordinat X sama dengan 45 meter dan Y min 75 meter. Gambarkan juga posisi titik B yang berjarak 60,5 meter dari titik A dan mempunyai azimut AB sama dengan 234 derajat 45 menit 50 detik. Jadi kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu skalanya 1:1000. Lalu titik A yang berkoordinat X, berarti X dari A yaitu 45 meter, kita ubah ke cm, jadi 4.500 cm. 4.500 cm sesungguhnya sama dengan 4,5 cm pada peta, karena skalanya 1:1000 ya, jadi kita bagi 1000. Lalu diketahui Y dari A sama dengan min 75 meter. Kita rubah ke cm sama seperti yang X tadi, min 7.500 cm sesungguhnya dibagi 1000 sama dengan min 7,5 cm pada peta. Lalu kemudian jarak AB diketahui 60,5 meter. Lalu kita tambahkan 12, kita tambah nomor aksen, jadi sama dengan 7.250 cm. Jarak sesungguhnya kita bagi 1000 karena 1:1000, skalanya sama dengan 7,25 cm pada peta. Lalu dari azimut AB ini kita hitung alfa AB sama dengan 234 derajat 45 menit 50 detik. Kita tambahkan min 0,3 sama dengan 267 derajat 45 menit 50 detik.
Lalu kita ubah ke satuan grade, di 267 derajat, ditambah 45, karena tadi 45 menit, dikali 60, ditambah detiknya tadi 50, tambah 50 dibagi 3600. Kita peroleh hasilnya yaitu 267,76 derajat. Lalu setelah itu kita cari X dan Y dari B. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung XB sama dengan XA ditambah jarak dari AB kali sin hasil dari alfa AB tadi. Jadi XB di sini kita dapatkan 4,5 ditambah 7,25 dikali sin 267,76. Hasil yang kita peroleh yaitu min 2,74. Lalu kita hitung YB. Rumusnya kita menggunakan YA ditambah jarak AB dikali cos hasil dari alfa AB tadi, sama dengan min 7,5 ditambah 7,25 kali min 0,03, lalu kita peroleh hasilnya min 7,783. Jadi sekarang kita bisa menggambarkan posisi titik B. Caranya bagaimana? Caranya kita buat garis X dan garis Y, lalu kita masukkan yang diketahui tadi, titik A, titik XA maupun YA itu ada di 4,5X dan min 7,5Y. Jadi bisa kita lihat jika kita tarik garis itu akan berada di kuadran kedua titik A-nya. Lalu untuk titik B ada di min 2,74X dan min 7,783Y. Lalu jika kita tarik garis itu akan berada di kuadran ketiga. Untuk meng-cross check apakah benar, kita bisa lihat dari azimut AB. Azimut AB di sini 267 derajat. Kita bisa ukur dari titik A menuju garis sambung antara A ke B itu berapa derajat. Nah, kalau sudah benar berarti bisa dikatakan hitungan kita sudah tepat. Dan jarak ke AB tadi juga bisa dicek 7,25 cm. Kita bisa tarik garis titik A dan posisi titik B seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 8. Soalnya sini, jika dengan menggunakan skala 1/2000, maka gambarkan posisi titik B yang berkoordinat X sama dengan min 80 meter dan Y sama dengan 110 meter. Gambarkan juga posisi titik Q yang berjarak 120,4 meter dari titik B dan mempunyai azimut PQ sama dengan 125 derajat 40 menit 45 detik. Pertanyaannya, berapa koordinat titik Q tersebut? Proses pengerjaannya hampir sama seperti yang nomor 7. Kita tulis yang diketahui dulu, skalanya 1/2000. Lalu titik X dari B yaitu min 80 meter. Kita ubah ke cm, jadi sama dengan min 8000 cm jarak sesungguhnya. Karena di sini skalanya 1/2000, maka kita bagi dengan 2000. Hasilnya sama dengan min 4 cm pada peta. Lalu untuk Y dari P itu sama dengan 110 meter. Dijadikan cm, jadi 11.000. 11.000 cm jarak sesungguhnya. Lalu kita bagi dengan 2000 sama dengan 5,5 cm jarak pada peta. Lalu kemudian dari soal kita bisa mengetahui bahwa azimut PQ sama dengan 125 derajat 40 menit 45 detik. Lalu kita tambahkan min, di sini ditambah 0,23. Jadi 125 ditambah 23, 148 derajat. Kita cari alfa PQ-nya, 148 derajat ditambah 40, karena itu 40 menit. Kita kalikan 60 ditambah 25, karena 25 detik. Lalu kita bagi 3600. Sama dengan
148 derajat ditambah 0,67361111, hasilnya yang diperoleh yaitu 148,6736 derajat. Lalu dari soal juga kita mengetahui jarak PQ sama dengan 120,4 meter. Lalu kita tambahkan nomor absen, di sini kita menggunakan 7, jadi 127,4 meter kita jadikan cm, 12.740 kita bagi 2000 karena skalanya 1:2000, hasilnya 6,37 cm pada peta. Setelah itu, langkah yang berikutnya kita mencari posisi Q. Kita cari X dari Q terlebih dahulu. Caranya sama seperti nomor 7 tadi. Kita gunakan XP ditambah jarak PQ dikali sin hasil dari alfa PQ tadi. Hasilnya yang kita peroleh di sini yaitu min 0,6882. Sedangkan untuk YQ-nya rumusnya sama seperti tadi. Kita gunakan YP ditambah jarak PQ dikali cos hasil dari alfa PQ. Jadi YQ sama dengan 5,5 ditambah 6,37 dikali cos 148,6736. Hasilnya yang diperoleh yaitu 0,0601. Dan untuk jawaban dari soal ini yang ditanyakan kan berapa koordinat titik Q. Yaitu tadi jawabannya yaitu XQ sama dengan min 0,6882 dan YQ 0,0601. Untuk menggambarkan posisi titik P dan Q, kita gambar lagi seperti nomor 7 tadi. Kita gambar garis X dan garis Y, dan kita tarik garis. Dari hasil yang kita ketahui, titik P yaitu X-nya min 4 dan untuk Y-nya 5,5. Dan jika kita tarik garis, itu akan posisi titik P itu akan berada di kuadran keempat. Begitu pula posisi titik Q, jika kita tarik garis akan berada di kuadran keempat. Lalu sama seperti nomor 7 tadi, kita bisa meng-cross-checkkan hasil kita dengan mengukur sudut azimut atau hasil dari alfa PQ tadi yaitu 148 derajat. Kita tarik garis dari utara searah jarum jam melalui titik P tadi. Kita ukur sudutnya 148 derajat, apakah benar menyentuh garis yang menghubungkan P dengan Q. Dan bisa kita cross check juga melalui jarak P dan Q itu apakah benar 6,37 cm. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.